Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 13 Desember 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga saham-saham, membahas ide dari Bapak Ibu semua yang masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir, edisi 12 Desember. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG terlebih dahulu. Hari ini ISG turun 0,7%, tadi sempat turun ke 7048, sementara ini penurunan masih dalam kondisi yang wajar. Namun di sini terdapat penyempitan, ya, ternyata sudah mulai muncul, ya, belum sampai dengan setengah bulan ini sudah mulai muncul tekanan jual atau take profit, di mana memang saham-saham yang menekan adalah saham-saham yang beberapa minggu terakhir ini naik, seperti saham Goto, kemudian beberapa saham yang berpengaruh, ya, seperti Brand, kemudian ada saham-saham yang intinya yang kemarin naik gitu, ya. Ini sudah mulai mengalami penurunan. Dan untuk sementara ini kita akan melihat koreksi ini, kalau kita di daily, kita akan melihat membentuk sebuah support di 7040. Jadi apabila ini tembus, tentu saja ini akan mengarah ke support EMA 60 di 7008, level psikologis 7000, yang memungkinkan untuk diuji dalam jangka pendek, mungkin ya dalam beberapa hari ke depan gitu ya. Jadi ya sementara ini memang di akhir bulan Desember itu biasanya akan cenderung volatile karena ada beberapa saham yang nantinya akan window dressing, ya, tentu saja menyesuaikan kondisi fundamentalnya, ya. Saham-saham yang mungkin terlalu naik terlalu tinggi ya bisa ditarik turun. Saham-saham yang fundamentalnya bagus tapi harganya turun bisa ditarik naik. Itulah yang dinamakan window dressing, ya, tidak hanya ditarik naik, ya, tetapi juga ada yang ditarik turun. Nah, itulah yang perlu kita harus hati-hati, terutama dalam trading, ya. Pastikan Anda harus mengacu pada trading plan, ya, jangan sampai Anda tidak disiplin. Trading plan itu tidak hanya TP1, TP2 tetapi juga proteksi, ya, dimana di situ Anda bisa memanage, ya, membatasi kerugian. Ya, Anda boleh saham apapun tetapi ya harus berhati-hati. Karena ya mungkin apalagi saham-saham yang sudah naik tinggi seperti ya kemarin-kemarin kita sudah bahas, ya. Kalau kita nggak hati-hati, kami khawatir terutama pemula-pemula akan nyangkut di pucuk gitu ya. Dan biasanya kalau sudah nyangkut seperti itu, apalagi yang pemula, mentalnya itu akan rusak dan ya secara psikologis akan membuat ya tidak baik lah, intinya seperti itu. Makanya di F-Talk ini kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, patuhilah trading plan. Apabila Anda trading tidak menggunakan trading plan, buatlah trading plan, belajar membuat trading plan dan patuhi, ya, karena yang Anda hadapi di market itu tidak hanya profit tetapi juga risk harus di manage. Kalau Anda tidak manage risiko, ya mungkin tidak akan lama Anda di market, ya. Itulah yang dapat kami berikan pesan di awal. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Halo Pak Yev, boleh share untuk ARCI, apakah ada kemungkinan turun dulu sebelum melanjutkan kenaikan? Bagaimana view teknikalnya dalam jangka pendek? Terima kasih, semoga sukses terus trading dan channelnya. Terima kasih atas doanya. Kita lihat RC. Oke, sekarang ini untuk RC secara teknikal ya bisa dikatakan ini cenderung naik, ya, cenderung naik. Kalau kita bisa bilang saham ini sekarang ini dalam proses naiknya ini ada kemungkinan dia akan turun, ya, menguji support terdekat di 426. Ini memungkinkan. Kalau Anda bertanya berapa potensi penurunannya, ini terdekat supportnya di 426. Kemudian yang kedua itu di 400, ya.
Di sini penurunan di 400 ini masih di atas EMA 60 ya sementara ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Siang Pak Yev, semoga berkah terus dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak, boleh dibahas untuk PTRO, enaknya masuk kembali di berapa tes best price-nya? Saya sudah keluar masuk berulang kali, sepertinya satu grup saham Pak PP sedang overbought. Takut buyback ketinggian. Oke. Kita lihat PTRO, Petrosi. Ya, yang dulunya ini Indika, sekarang udah masuk di grup Barito ya. Oke, kita lihat dari secara teknikal dulu. Saham ini memiliki beberapa gap yang sudah tertutup di 6.300, kemudian gap yang terbuka ini di 5250. Kalau Anda ingin beli dengan risk yang kecil, ya bisa dikatakan risk kecil dan besar itu kan relatif ya. Ada yang orang risknya itu bisa 10% itu masih dianggap kecil, ada yang 8% itu dianggap kecil, bahkan ada yang 20% pun dianggap kecil. Tetapi kalau di kami namanya risk itu nggak boleh 5% kan, seperti itu di private trading room kalau Anda trading ya. Sehingga kami akan melihat level yang memungkinkan dengan risk yang tidak lebih dari 5%. Jadi kita nggak boleh rugi lebih dari 5% ya. Kita hanya akan boleh rugi, jual rugi ya, maksimal ya 5%. Ya, sehingga kalau Anda bertanya kepada saya, tentu saja kita akan melihat gap ini masih ketinggian ya. Ya, ini sekali lagi profil risiko setiap orang beda-beda. Kalau Anda perhatikan baik-baik di sini, kenaikan dari Petrosi ini dimulai ketika dia naik di atas EMA 60, sehingga saya rasa wajar kalau bila Anda mengacu pada EMA 60 ini ya. Kalau Anda ngambil di gap, ya sekarang ini harga di 5.800 dengan gap berada di 5.250. Jadi kalau teori Gartley itu berjalan di saham PTRO ini, dia akan turun ke 5.250. Ya. Namun jika dia turun di situ dan Anda beli, gitu, itu risknya masih 8% kalau dia ke EMA 60. Makanya saya akan mengurangi sampai dengan 5.000, level psikologis 5.000, yang mana memang EMA 60 ini akan sifatnya dinamis. Dia bergerak mengikuti harga. Ini akan seiring dengan berjalannya waktu, ini akan naik juga. Artinya ini tidak mutlak ya. Yang jelas kalau sekarang ini dia turun ke 5.250, kami masih akan menunggu dia turun ke 5.000 agar stop loss kita di 560 itu tidak lebih dari 5%. 5% itu adalah angka yang kami jadikan patokan, batas toleransi kami di private trading room. Anda boleh cek kinerja kami ya. Berapa besar loss yang kami alami? Mungkin banyak cut loss-nya, tetapi hanya 1%, 2%. Dan itulah yang membuat kami tetap tumbuh. Karena loss tidak boleh lebih dari 5%. Nah ini ya, secara teknikal dia mungkin turun ke 5.250. Namun risknya masih di atas 5%. Kalau Anda mengacu pada aturan yang kami terapkan, ya harus menunggu turun lagi sampai dengan 5.000 agar risknya menjadi masuk, atau bisa dikatakan itu angka yang bisa kita ambil resikonya. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Pak, tolong bahas saham BTPS untuk invest jangka waktu 1 tahun, sebaiknya masuk di harga berapa? Di PIR dan PIRS ini juga untuk mungkin yang belum pernah mendengarkan atau baru nonton mungkin, atau sudah pernah nonton tapi belum dapat materinya. Di kami, di PIR dan di PIRS ya, kami berinvestasi pada perusahaan yang pertama like invest. Like invest yang kami maksud apa? Tumbuh ya. Tumbuh artinya pendapatannya meningkat dari waktu ke waktu, labanya meningkat dari waktu ke waktu, dan profit ya. Jadi nggak mungkin rugi kita invest ya. Kalau misalkan katakanlah kita invest perusahaan kondisinya bagus kemudian tiba-tiba rugi, pasti akan dijual. Nah
Itu satu. Kedua, secara fundamental itu ya. Kedua, secara teknikal ya, seperti yang Anda tahu, kami berinvestasi tidak hanya berpatokan pada fundamental. Kami mengacu pada teknikal jangka panjang. Ketika kita berinvestasi ya, secara umum, tidak semua ya, secara umum investasi kami di saham like invest yang posisinya teknikalnya sudah sedang atau terkonfirmasi uptrend. Ya, kami tanda kutip saham uptrend. Sehingga investasi kami harapkan tidak terlalu lama. Ya, ekspektasi tetap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ya kalau kita diberikan bulan, ya itu lebih baik. Kita ambil BTPS, masuk ke BTPS. Nah, posisi saat ini yang kami lihat di BTPS sendiri secara fundamental sudah pernah kami bahas ya. Anda bisa cari di Telegram. Kemudian Anda bisa ketik BTPS. Nanti akan ketemu. Anda tonton satu persatu. Yang tentu saja kalau namanya mau invest kan Anda akan melakukan pendalaman fundamental. Bagaimana sih Jeff membahas fundamental saham ini? Nah, saya ya pastinya kapan, Jeff Talk edisi berapa saya lupa, tetapi sudah pernah saya bahas. Dan BTPS secara fundamental memang layak ya, seperti itu. Namun ada namunnya, mengacu pada penjelasan di awal tadi, kami hanya akan berinvest ketika dia sudah uptrend. Kapankah itu? Jam berapakah itu? Hari apakah itu? Tanggal berapa? Mohon maaf sekali saya nggak tahu, tetapi syarat-syarat uptrend tentu saja dia harus mematahkan tren turun. Sedangkan BTPS ini belum mematahkan tren turun. Ya, jadi di angka berapa nanti kita akan lihat. Kalau dia semakin turun ya akan semakin rendah kita akan dapatkan. Tapi sekarang ini kalau dia misalkan uptrend, setidak-tidaknya dia harus naik dulu di atas 1.800. Oh, harganya lebih tinggi dong dari harga hari ini. Iya. Tapi kami terima itu. Ya, untuk apa? Untuk mengantisipasi ternyata dia masih lanjut downtrend dan downtrend. Lebih baik kita masuk ke saham yang juga like invest secara fundamental tapi posisinya sudah uptrend. Itu akan lebih efektif sambil menunggu nanti kita masuk sampai si BTPS ini reversal. Ambil contoh Breeze yang sama ya. Nah, kami akan lebih memilih Breeze dibandingkan BTPS. Karena apa? Karena dia sudah uptrend ya. Dia sudah membentuk higher low seperti ini. Ini sebagai contoh ya, sekali lagi contoh loh ya, saya tidak merekomendasikan loh ini, tetapi kita ambil contoh. Kenapa kok BTPS fundamentalnya bagus, like invest, tetapi kok tidak dibeli, tidak diinvest? Karena kami masih memiliki opsi yang lain di sektor yang sama, di industri yang sama ya, gitu. Oke. Kita lanjut ya. Saya rasa agar tidak melebar. Tapi Anda dapat gambaran kenapa kok Jeff bilang BTPS ini like invest tapi kok nggak dibeli di peers misalkan atau di peer. Gitu ya. Pak Jeff tolong bahas bumi secara teknikal saya turun sampai ke berapa. Kemarin kalau nggak salah ini sudah kita bahas. Target turun kita ada di 73. Hari ini sudah turun dia ke 86 ya. Kita nikmati proses turunnya. Pak untuk Sido, apakah sudah bottom reversal? Saat ini di harga 550 sudah boleh masuk untuk swing. Kita akan lihat. Sido kalau nggak salah target turunnya di 400-an ya. Nah ini 458. Apakah wave C ya yang kita gambar sejak awal dia turun ini sudah terpenuhi? Ya mungkin saja. Namun untuk saat ini kalau Anda bilang ini saham ini sudah reversal dari downtrendnya ini belum ya. Loh, bagaimana kok belum gitu ya? Bagaimana kok belum, kan sudah naik? Belum tentu, kalaupun naik dia masih di dalam tren turun. Gini ya, kita buka di daily ya supaya lebih clear. Nah, sekarang ini posisi Sido adalah sedang pullback dari tren wave C. Wave C ini kan tren minor, tren yang berjalan sejak Maret. Ya, yang mana ini adalah target swingnya berada di 630. Nah, ini pertanyaannya adalah
mau swing ya, boleh nggak masuk untuk swing? Kita akan lihat potensinya. Jadi kalau kita mau trading itu, yang pertama kita lihat itu adalah potensinya. Potensinya ini menarik atau tidak, bukan masalah dia sudah bottom atau tidak. Ya, menarik secara risk dan secara potensi profit itu menarik enggak? Itu ya. Ini bukan berarti terus yang kita beli profit semua, enggak. Tapi dari sisi teknikal yang kami lihat menarik atau tidak gitu ya. Nah, risknya di sini sudah terbentuk high low ya di 525. Berarti kita bisa proteksi di situ. Nah, berapa persen kah kira-kira potensi naiknya ini? Ini yang menentukan apakah si Sido ini menarik atau tidak. Nah, ini ya. Kita akan melihat potensinya ke 0,3 dulu ya. 0,3 dari wave terakhir. Nah, di sini kita lihat potensi ke 0,3 itu sekitar cukup besar ya, ke 645 ataupun 635 ini 15%. Jadi menarik. Dengan risk di 520 ke bawah itu masih 5%. Di bawah 5% sedikit. Jadi menarik harusnya ya. Bisa. Pak, tolong bahas LP untuk invest jangka panjang. Saya punya 230. Tanya fundamentalnya apa gimana? Kita bahas ya, untuk invest berarti ya kita perlu melihat fundamentalnya ya. Nah, kalau kita lihat fundamentalnya sementara ini menurut data yang ada di TradingView yang sudah ada itu sampai dengan kuartal 3 ini pertumbuhannya cukup signifikan ya. Jadi saya rasa pertumbuhannya bagus dan masuk ke kriteria pertumbuhan yang kami jadikan pedoman. Kemudian secara profit margin di sini juga cukup bagus meskipun kalau kita perhatikan baik-baik ini secara bottom line dia naik turun ya, tetapi untuk 2 kuartal terakhir ini cukup stabil di atas ya, di atas 5% ya. Tapi ini harus menjadi catatan khusus karena apa, operasionalnya di sini lebih kecil dibandingkan bottom line. Artinya ada pendapatan non operasional di situ, yang mana itu dapat ditelusuri lebih dalam. Hasil dari apa? Karena yang namanya non operasional itu kan anorganik ya, dan itu akan tidak berulang di masa yang akan datang, dan bisa jadi itu akan menyebabkan penurunan pertumbuhan di bawahnya. Pos bawahnya adalah bottom line atau laba bersihnya gitu ya. Tapi sementara ini so far oke ya, selama dia masih uptrend juga. Ini teknikalnya cukup masih baru ya, karena ini baru IPO di tahun lalu. Tapi kalau Anda perhatikan ini masih uptrend, dan mungkin saja dia masih bisa turun ke 260 dan sebagainya dalam proses uptrendnya. Nah, lagi-lagi invest pedomannya adalah fundamental dan teknikal. Kalau fundamental masih tumbuh ya di hold gitu ya. Izin Pak, untuk Best Buy Inco di harga berapa, dari berapa minggu turun terus? Oke, kita lihat beberapa minggu ini Inco turun ya, seperti yang kami bahas terakhir. Kenapa kok kita jual saham Inco di peer maupun di peers, kita jual bersih. Investasi kita yang tersisa di Inco ini terakhir kita jual di peer ya, itu bulan Mei ya, kemudian di terakhir itu di bulan September yang lalu, di mana kami menjual saham Inco dan DRMA ini ya, kami tunjukkan. Nah, ya kami jual. Sebenarnya kita sudah jual di 8.000 7.000-an, tapi masih sisa karena ekspektasi kita bisa naik sampai dengan 11.000. Namun karena kinerjanya kurang mendukung, fundamentalnya kurang mendukung, kita jual gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari teknikal memang sangatlah wajar ya Inco ini turun mengikuti ya saham-saham yang lain satu sektornya, saham pertambangan, Antam, Timah, ya, MDKA, ya. Itu turun ya, pastinya ya ikut turun juga gitu ya secara teknikal. Nah, ini kenapa kok kita kemarin di bulan 9 kita menjual bersih
Inco di angka 5.700, 5.800 ya di sini ya. Kita jual di sini karena memang potensinya adalah turun gitu ya. Jadi ya kalau ada yang tanya kenapa kok kita jual padahal ini fundamentalnya like invest, ya lagi-lagi again ini saham komoditas dan kalau dia siklusnya turun ya kita akan buang. Ya, berapapun profitnya kita terima lah. Ya, gitu. Nah, pertanyaannya adalah best buy untuk trading berarti ya, Anda mau trading gitu ya. Pembahasan terakhir Inco ini bisa turun ke 3.500. Itu kapan Anda bisa cari ya di sini di apa namanya? Karena dia tembus support yang cukup penting di 0,6. Ini mungkin ada swing ya. Kalau dia sampai balik ke 4.150, Anda bisa ikuti untuk swing ke sini ya, ke 47 lah setidaknya, 47 sampai dengan 5.000. Tetapi kalau ternyata masih turun di bawah itu di 4140, Anda bisa tunggu di ya mungkin bisa di bawah 3.000 ya. Karena 0,7-nya itu di 2.900 sekian gitu. Jadi ya selama dia turun ya Anda pantau aja sampai dia ada rebound. Nanti mungkin kalau Anda member bisa konsultasi, Pak ini sudah mulai rebound gimana, bisa ambil nggak gitu misalkan ya. Kayak sementara ini masih bisa best buy itu 0,6, tapi karena ini sekali lagi ya kalau dia bisa balik Anda bisa ambil. Tapi kalau dia ternyata masih lanjut turun Anda bisa tunggu di bawah-bawah sini di 3.400 sampai dengan 2.900. Itu mungkin akan menjadi best buy untuk swing. Selamat sore Pak Yusuf Effendi. Mohon view teknikal untuk Arto. Hari ini turun lumayan. Best buy-nya di berapa untuk jangka pendek? Makasih. Untuk Arto saya rasa untuk swing, untuk jangka pendek ya. Ini udah mencapai target naik ya. Kalau kita bicara resist, ini sudah berada di resist. Ya kalau kita bicara best buy tentunya harus dia turun dulu. Oke. Dia harus turun. Ini kan swingnya udah berjalan naik. Dan dia rejection lagi di 3460. Ini kalau dia bisa break baru itu bagus lagi, tapi ini rejection ya. Artinya ini sudah mentok di target swingnya. Ya kalau kita bicara best buy, kita akan melihat di 0,6 yang mungkin bisa dilewati 0,7 ya. Berarti kita ambil areanya aja di 2.300 sampai dengan ya level 2.000 atau 1.900 itu di area itu, area ya, kita sebutnya area. Ya, kalau di sini risknya sudah sangat tinggi ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Pak mohon info risk reward PTMP. Maaf kemarin salah ketik. Terima kasih. Nggak apa-apa, nggak masalah sih. Nggak perlu minta maaf. Tetapi kalau misalkan kode ketik Anda salah mengetik kodenya atau salah dalam berkonsultasi ya kami juga minta maaf kalau nggak bisa jawab. Gitu loh. Ya nggak perlu minta maaf sih, tapi ya itu tadi perlu direvisi ya gitu agar nanti jawabannya sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Risk reward untuk PTMP sekarang ini PTMP berada di resist ya, jadi untuk reward sementara ini kalau dia break itu aja ya, karena ini ya risknya kecil sekali gitu ya. Nah risknya mungkin lebih besar. Nah ini kalau dia turun lagi di MA60, karena MA60 ini beberapa kali dilewati gitu ya, ini mungkin bukan risk yang sesungguhnya, mungkin risknya itu bisa sampai 18% kalau dia balik ke 160, itu masih uptrend seperti ini ya. Ini kan dia konsolidasi di dalam tren naik ya, jadi dia bisa turun sampai 30% kalau dia balik ke support. Nah maka kalau Anda mau trading di saham ini, strateginya seperti apa? Tunggulah dia di support 1, karena ini sudah mendekati resist, tunggu sekalian dia break resistnya sehingga proteksi Anda di bawah resistnya sedikit gitu. Nah kalau dia bisa break nih, misalkan skenario breakoutnya terjadi, potensinya menjadi 23%, dengan risk Anda bisa proteksi misalkan dia balik ke 200, ke bawah 200 itu ya 5%an sih, tapi itu akan lebih baik dibandingkan beli di saat ini yang mana ini masih dalam kondisi pengujian, yang mana ya probability-nya dia bisa aja balik turun gitu toh. Nah, oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang memberikan ide menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Semoga apa yang kami sampaikan di F-Talk malam ini bermanfaat dan menjawab apa yang Anda ingin tanyakan ya. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa
dan kenapa saham tersebut menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Ya, dukung kami dengan klik like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan bagi Anda yang mungkin belum mengikuti kami di Telegram, silahkan untuk mengikuti kami di Telegram agar dapat playlist atau analisis dengan mengetikkan kode saham yang Anda ingin tonton, gitu ya. Baik, oh iya, untuk promo trade facing sudah sold out tadi jam 5 atau jam 6 tadi saya sudah diinfokan oleh admin. Jadi mungkin promo lagi tahun depan lagi, tapi saya nggak tahu ya pastinya kapan. Bagi yang mungkin nggak dapat, tadi ada beberapa yang sudah daftar tapi ya diambil orang gitu mungkin ya. Jadi ya tunggu kesempatan selanjutnya, nggak tahu kapan, tetapi yang jelas ya pastinya akan ada. Kalau ada member yang keluar harus ada member yang masuk gitu toh. Jadi ya nanti kita akan lihat penawaran berikutnya. Bagi Anda yang ingin dapat info promonya ya nanti pasti akan diinformasikan baik itu di YouTube ataupun di Telegram ya, khususnya di Telegram akan lebih cepat informasinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini atau F-Talk sebelumnya ataupun di kesempatan-kesempatan yang sebelum-sebelumnya. Kami mohon maaf, semoga dapat dimaklumi, semoga dapat diambil hikmahnya, semoga dapat diambil yang positif-positifnya. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.